Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Yazis Nasution dengan nomor MPM 2009022 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut John Luther. Pengertian teori belajar sosial berdasarkan hipotesis dasar, yaitu teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Reaksi manusia terhadap stimulasi lingkungan bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. Bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari, dengan demikian kepribadian tidak diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas yang relatif. Perilaku manusia menurut Julian Rother. A. Memprediksi perilaku spesifik. Perhatian Rother adalah prediksi perilaku manusia. Ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam suatu situasi yang spesifik. Variabel-variabel ini adalah potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, situasi psikologis. B. Komponen kebutuhan. Kebutuhan kompleks mempunyai 3 komponen penting: potensi kebutuhan, kebebasan bergerak, nilai kebutuhan yang hampir serupa dengan konsep yang lebih spesifik dari potensi perilaku, ekspektasi, dan nilai penguatan. A. Potensi kebutuhan merujuk pada kemungkinan terjadinya seperangkat perilaku yang berhubungan secara fungsional yang terarah untuk memenuhi tujuan yang sama atau serupa. Kebebasan bergerak, perilaku ditentukan sebagai oleh ekspektasi kita, yaitu perkiraan terbaik kita bahwa penguatan tertentu akan mengikuti suatu respon spesifik. Nilai kebutuhan. Nilai kebutuhan seseorang adalah sejauh mana ia memilih seperangkat penguatan daripada yang lainnya. Kategori kebutuhan menurut Rother. Rother mengajukan 6 kategori kehidupan, antara lain pengakuan status, kebutuhan untuk sukses, terlihat kompeten dan memiliki kedudukan sosial yang positif. Dominasi, kebutuhan untuk mengatur orang lain, memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kebebasan, kebutuhan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Proteksi atau kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari orang lain dan mendapatkan bantuan untuk mencapai tujuan. Cinta dan afeksi atau kebutuhan untuk disukai dan dijaga oleh orang lain. Kenyamanan fisik atau kebutuhan untuk tidak merasakan sakit, mencari kesenangan, merasa aman secara fisik, dan merasa nyaman secara psikologis. Gambaran Rother mengenai sifat manusia. Rother menekankan bahwa sebagian besar perilaku kita dipelajari. Dia memberikan sedikit tambahan untuk faktor genetik. Hal ini terutama pada pengasuhan dan bukan sifat yang mengarahkan pengalaman kita, bukan warisan atau keturunan. Posisi Rother pada pertanyaan mengenai keunikan melawan keseluruhan perilaku refleksi dalam konsepnya mengenai situasi psikologis masing-masing dari kita, mengembangkan pandangan yang unik mengenai dunia, menginterpretasikan dan mereaksi stimulasi eksternal dalam pola persepsi kita terhadap dunia. Ini memahami bahwa manusia dari kita hidup dan berfungsi dalam situasi psikologis yang berbeda. Kesimpulan, sebagai murid sekolah dasar dan menengah, Rother adalah seorang pembaca yang antusias, dan pada tahun ketiga junior di sekolah menengah atas, ia telah membaca hampir semua buku fiksi yang ada di perpustakaan umum lokal. Saat memasuki Brooklyn College, ia sudah sangat tertarik pada psikologis, namun ia memilih untuk mengambil jurusan kimia karena terlihat lebih menjanjikan dan dalam memberikan pekerjaan selama masa depresi di tahun 1930-an. Sebagai junior di Brooklyn College, ia mendapatkan informasi bahwa Adler adalah seorang profesor dalam psikologis medis di Long Island College of Medics. Ia kemudian menghadiri kuliah medis Adler dan beberapa demonstral klinis. Pada akhirnya, ia mengenal Adler secara personal yang mengundangnya untuk menghadiri pertemuan dalam Society for Individual Psychologists. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih.